Film berlatar belakang pada sebuah rumah jahit yang dibuka pada tahun 1956 di kota Chicago, Amerika Serikat. Rumah jahit yang tampak sederhana ini milik seorang lelaki tua bernama Leonard. Dia adalah warga imigran Inggris yang datang ke Chicago beberapa tahun yang lalu. Sebelumnya lelaki tua ini sudah pernah bekerja di toko fashion terbaik di dunia di kota London selama beberapa tahun, namun dia memutuskan untuk pindah ke Chicago karena beberapa alasan. Setelah lelaki tua ini membuka rumah jahit di Chicago, dia memperkerjakan seorang wanita muda bernama Mabel sebagai asistennya. Semua jenis pakaian yang dibuat oleh Leonard sangat terkenal di seluruh kota Chicago. Rata-rata pelanggan yang menjahit pakaian di rumah jahit ini adalah dari kalangan pengusaha dan orang kaya, termasuk salah satu mafia besar di Chicago dari keluarga Boyle. Keluarga Boyle adalah pelanggan tetap di rumah jahit milik Leonard untuk membuatkan jas kepada para anggota mafia Boyle. Keluarga Boyle terkenal sebagai mafia paling berpengaruh dan paling ditakuti di seluruh kota Chicago. Boyle sering berkunjung ke rumah jahit ini untuk sekedar memesan sebuah jas dan juga mengirimkan sebuah surat kepada sesama mafia melalui sebuah kotak surat yang disediakan oleh Leonard untuk para pelanggan yang berkunjung. Pada suatu malam, rumah jahit Leonard didatangi oleh satu-satunya putra keluarga mafia besar Boyle bernama Richie Boyle untuk mengambil sebuah surat dari rekan mereka sesama mafia. Richie datang dikawal dengan seorang kepercayaan Boyle bernama Francis. Leonard tidak pernah mengurusi tentang kegiatan yang dilakukan oleh keluarga ini. Leonard tidak pernah merasa terganggu dengan kedatangan mereka, dia hanya sibuk dengan menjahit dan melakukan pekerjaannya. Pada hari itu Francis mendapatkan surat penting yang dikirim oleh keluarga mafia lain bernama Outfit, lalu Richie meminta Leonard untuk keluar dari ruangan sementara, karena diketahui surat ini adalah surat penting dan sangat privasi. Ketika di dalam ruang tunggu, Mabel menunjukkan kepada Leonard sebuah hadiah berupa bola salju yang dikirimkan oleh seseorang temannya. Mabel sangat suka mengkoleksi bola salju yang berisi dengan berbagai bangunan indah di seluruh dunia, seperti Menara Eiffel atau Menara Pisa, karena Mabel mengungkapkan cita-citanya ingin berkeliling dunia. Mabel menanyakan sesuatu yang membuat dia heran, mengapa Leonard memilih membuka rumah jahit di Chicago sementara dia bisa membukanya di kota-kota lain. Namun belum sempat dijawab, dengan waktu yang bersamaan Richie dan ajudannya pamit pergi meninggalkan rumah jahit itu. Leonard memberitahu Mabel bahwa pria yang bekerja di toko sebelah, meminta Leonard untuk mengenalkan Mabel dengannya, namun Mabel tidak tertarik dengan salam itu karena Mabel mengaku sedang dekat dengan seseorang pria yang tampan. Leonard lantas menyimpulkan siapa pria yang dimaksud oleh Mabel. Pria itu adalah Richie. Leonard mengetahuinya karena dia sering memperhatikan keduanya saling menggoda. Sambil melipat kain, Leonard menasehatinya untuk berhati-hati dekat dengan Richie, karena seperti yang mereka ketahui, mereka itu semua adalah keluarga mafia yang selalu berhubungan dengan senjata dan kekerasan. Namun Mabel menepis nasihat lelaki tua itu dan mengatakan bahwa dia bisa mengatasi Richie. Lalu setelah itu Mabel mengatakan niatnya agar Leonard menaikkan gajinya, karena Mabel ingin segera mewujudkan impiannya keliling dunia. Lalu Leonard mengatakan bahwa dia akan menaikkan gaji Mabel apabila gadis itu lebih baik lagi bekerja seperti halnya bagaimana cara melipat kain dengan baik. Setelah rumah jahit waktunya tutup, Mabel pergi meninggalkan tempat itu untuk kembali ke rumahnya, sementara Leonard masih tinggal karena masih mengerjakan pekerjaan yang lain di. Ketika malam semakin larut, Leonard tertidur di meja kerjanya dan bermimpi tentang kisah masa lampaunya yang telah menimpa keluarganya. Namun tiba-tiba dia terbangun karena mendengar suara pintu yang dibuka oleh seseorang. Ternyata suara itu berasal dari kedatangan Mabel dan Richie yang menyelinap masuk ke rumah jahit untuk memadu kasih. Dan ternyata dugaan Leonard selama ini benar, Mabel dan Richie memiliki hubungan yang spesial. Malam itu, Leonard mendengar perbincangan mereka yang mengatakan Francis telah mengira telah ada pengkhianat di dalam keluarganya. Ada seseorang dari keluarga ini yang sengaja membocorkan rahasia keluarga kepada mafia saingan mereka bernama Mafia LaFontaine. Richie mengungkapkan ketidaksukaannya kepada Francis. Ini semua hanya karena ayahnya yang selalu mempercayai dan mengandalkannya daripada anak kandungnya sendiri. Richie curiga ayahnya mengandalkan Francis karena ayahnya berhutang budi kepada ayah Francis dulu, di mana mereka pernah menyelamatkan ayah Richie dari kelompok mafia Six Bullet. Richie hingga saat ini tidak pernah menganggap Francis sebagai saudara angkat, dia hanya melihat Francis sebagai orang asing yang memanfaatkan keadaan. Saat sedang mendengarkan percakapan Mabel dan Richie, tiba-tiba Leonard tidak sengaja menjatuhkan sebuah benda dari tangannya yang mengejutkan mereka berdua.
Namun dengan cepat Leonard kembali ke mejanya berpura-pura sedang tertidur lelap, lalu Richie membawa pergi Mabel dari tempat itu karena tidak ingin mengganggu tidur Leonard. Beberapa hari kemudian, Richie dan Francis kembali ke rumah jahit untuk mengambil surat yang seperti biasanya mereka lakukan di sini. Namun malam itu, mereka kembali menemukan surat dari mafia saingan bernama Outfit. Amplop itu berisi surat dan sebuah kaset rekaman. Setelah itu mereka pergi dengan segera dari rumah jahit Leonard untuk melaporkan kejadian ini kepada pimpinan mereka Roy Boyle. Di malam yang sama Francis dan Richie kembali ke rumah jahit Leonard dengan tergesa-gesa. Francis membawa Richie dengan kondisi yang sekarat, perutnya luka akibat terkena tembakan, lalu mereka membawa Richie dan membaringkannya di atas meja kerjanya Leonard. Kemudian Francis menelepon Roy Boyle untuk mengadukan bahwa mereka telah diserang oleh kelompok mafia lain, dan mereka sekarang sedang bersembunyi di rumah jahit Leonard. Lalu Roy Boyle mengatakan akan menjemput mereka secepatnya ke tempat itu. Melihat Richie yang sekarat, Francis meminta Leonard untuk menjahit luka di perutnya agar tidak terjadi pendarahan. Awalnya Leonard ragu untuk melakukannya, namun akhirnya Leonard tetap melakukannya karena di bawah ancaman pistol Francis. Dan juga sebenarnya dulu Leonard berpengalaman dalam peperangan. Richie akhirnya tidak sadarkan diri menahan rasa sakit yang luar biasa akibat Leonard menjahit perutnya tanpa menggunakan obat bius. Dan setelah Leonard berhasil menjahit luka Richie, akhirnya pendarahan di perut Richie pun berhenti. Sementara itu Francis mengambil koper yang berisi kaset rekaman tersebut dan memberikannya kepada Leonard untuk menjaganya serta mengawasi Richie yang sedang pingsan. Leonard meminta Francis membawa Richie bersamanya dan juga membawa kaset tersebut. Leonard mengatakan dia tidak ingin terlibat dalam masalah apapun dengan keluarga Boyle. Namun Francis memaksa Leonard agar menjaga Richie dan juga kaset tersebut. Dia mengatakan rumah jahit ini adalah tempat yang aman untuk saat ini, karena sebentar Francis akan pergi keluar untuk mencari alat pemutar rekaman tersebut. Francis kemudian menjelaskan kepada Leonard bahwa kaset tersebut adalah sebuah rekaman penyadapan seseorang yang diduga pengkhianat dalam keluarga Boyle. Keluarga Boyle bekerja sama dengan agen FBI untuk meletakkan penyadapan di tempat yang biasa dikunjungi oleh anggota keluarga mafia Boyle. Sebelumnya Francis dan Richie sebenarnya ingin memutar rekaman tersebut di tempat lain, namun berhubung mereka disergap oleh kelompok mafia lain dan menembak Richie untuk merebut rekaman itu, karena melalui rekaman itu mereka akan dengan mudah menghancurkan saingannya yaitu keluarga Boyle, maka itu Francis harus segera mendapatkan pemutar kaset tersebut agar mengetahui siapa sebenarnya pengkhianat itu. Beberapa saat kemudian, Richie akhirnya siuman dan datang ke ruangan Leonard. Lalu Leonard mengatakan dia telah mengetahui semua tentang kaset rekaman dan juga tentang pengkhianat yang mereka buru dari cerita Francis. Kemudian Leonard bertanya kepada Richie apakah dia mencurigai seseorang telah menjadi seorang pengkhianat dalam keluarganya. Lalu Leonard juga mencoba menebak seseorang pengkhianat itu, mungkin saja bukan dari keluarga Boyle namun orang terdekat dengan keluarga Boyle. Leonard lalu duduk di kursinya dan tiba-tiba mengatakan sesuatu yang mengejutkan, bahwa selama ini dialah orang yang membocorkan informasi tentang keluarga Boyle kepada musuh mereka. Mendengarkan itu Richie terdiam sesaat lalu kemudian tertawa terbahak-bahak karena merasa perkataan itu hanyalah sebuah buah candaan. Dan Leonard pun ikut tertawa bersama Richie lalu melanjutkan menjahit. Richie mengatakan tidak mungkin Leonard yang sebagai pengkhianat itu karena dia hanyalah seorang penjahit biasa, namun Leonard menyela perkataan Richie, bahwa dia bukanlah seorang penjahit melainkan seorang pemotong. Leonard menjelaskan perbedaan antara penjahit dan pemotong. Siapa saja bisa menjadi seorang penjahit, namun berbeda dengan seorang pemotong. Dia harus belajar bertahun-tahun di sebuah toko fashion terbaik di dunia dan menghabiskan waktu yang lama untuk magang agar dia diberi izin untuk membuka toko sendiri. Leonard kemudian berbicara tentang antusias Francis yang ngotot untuk menemukan pengkhianat itu, karena bisa saja pengkhianat itu adalah Francis sendiri. Tak lama selang beberapa saat Francis datang ke rumah jahit Leonard, namun ketika di depan pintu, Leonard membisikkan kepada Francis bahwa Richie mencurigainya sebagai pengkhianat itu. Dan Leonard mengatakan Richie telah mengambil kaset rekaman itu. Leonard mengadu domba Francis dan Richie agar mereka saling curiga satu sama lainnya. Richie telah termakan perkataan Leonard sebelumnya dan menginterogasi Francis dengan mengatakan mengapa malam kejadian itu hanya Richie yang diserang oleh mafia lain, sedangkan Francis tidak tersentuh satu peluru pun. Lalu Francis menjawab kejadian itu hanya sebuah keberuntungan saja. Francis mengatakan bahwa dia harus membawa kaset rekaman tersebut ke sebuah tempat pemutaran,
Namun saat itu juga Richie mencegahnya dan mengatakan akan menunggu ayahnya dulu datang ke tempat itu untuk menjemput mereka. Keadaan pun semakin tidak terkendali, terjadi pertengkaran antara Francis dan Richie hingga akhirnya mereka sadar kalau koper telah kosong. Dan spontan keduanya saling menodongkan senjata. Richie melepaskan satu tembakan namun meleset, sedangkan Francis berhasil menembak Richie dan mengenai lehernya dan membunuhnya. Kemudian Francis menggeledah tempat itu karena dia curiga Richie menyembunyikan kaset tersebut di sana. Namun tak lama kemudian Roy Boyle dan bodyguardnya datang ke tempat itu. Francis kemudian panik dan meminta Leonard untuk membantunya menyembunyikan mayat Richie. Setelah itu Francis meminta membukakan pintu dan sedikit mengajak Roy Boyle berbicara agar Francis punya waktu membersihkan bekas darah yang bercecer di karpet. Tak punya butuh waktu lama untuk mengarang cerita, Francis mengatakan bahwa Richie telah pergi dan membawa kaset rekaman tersebut tanpa memberitahu kemana Richie pergi. Kemudian Roy Boyle memerintahkan Francis untuk pergi mencari Richie dan membawanya kembali. Roy menunggu sambil berbincang dengan Leonard. Roy mengatakan bahwa saat ini ada sebuah kelompok mafia terbesar di dunia yang menamakan diri mereka Outfit. Kelompok ini memiliki jaringan luas di Amerika dan Eropa. Roy mengatakan bahwa kelompok mafia itu telah menawarkan kerjasama dengan mereka, karena hanya kelompok Roy Boyle yang berani melawan kelompok mafia bernama LaFontaine. Itulah sebabnya kelompok Outfit membantu mereka dengan mengirimkan rekaman penyadapan FBI agar mereka dapat membongkar siapa yang menjadi pengkhianat di keluarga Boyle. Namun Leonard terkejut dengan keterbukaan Roy Boyle. Leonard menanyakan mengapa dia menceritakan semua ini kepadanya karena sebelumnya Roy tidak pernah membeberkan apapun yang bersangkut dengan urusan kelompok mafianya. Ternyata Roy sebenarnya menyadari bahwa anaknya berada di dalam rumah jahit Leonard karena Roy melihat mantel Richie masih tergantung di sana. Roy tahu bahwa Richie tidak mungkin pergi keluar pada musim dingin seperti ini tanpa menggunakan mantel, apalagi dengan luka tembak yang dialaminya sangat mustahil dia keluar tanpa menggunakan mantel. Roy tahu bahwa Leonard sedang menyembunyikan sesuatu darinya sehingga Roy mengeluarkan pistolnya dan mengancam Leonard agar mengatakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah jahit ini. Namun sebelum Leonard belum menjelaskan apapun kepada Roy, tiba-tiba Francis datang sambil membawa Mabel dan menodongkan pistol mengancam Mabel. Leonard yang khawatir akan keselamatan Mabel akhirnya menjelaskan kepada Roy bahwa sebenarnya Richie malu kepada Francis yang berhasil membunuh 4 orang anggota mafia musuh sedangkan dia tidak menembak siapapun di sana. Sehingga Richie memutuskan untuk kembali menyerang kelompok LaFontaine dan menembak anggotanya. Semua dilakukannya untuk membuktikan kepada ayahnya bahwa dia bisa diandalkan. Leonard juga menjelaskan apa alasannya kenapa dia tidak memberitahukan hal ini kepada Roy di awal, karena memang Richie melarangnya untuk memberitahu ayahnya agar ayahnya tidak menjadi khawatir. Roy juga bertanya kepada Francis mengapa dia membawa Mabel, lalu Francis menjelaskan bahwa mungkin Richie ke rumah Mabel karena Mabel adalah kekasih Richie. Kemudian Roy bertanya keberadaan anaknya kepada Mabel, namun Mabel mengatakan tidak mengetahui di mana Richie berada saat ini. Francis kemudian menyela perkataan Mabel dan mengatakan bahwa dia melihat cecaran darah di rumah Mabel yang kemungkinan itu adalah noda darah Richie. Lalu Roy sepertinya sudah kehilangan kesabaran dan memaksa Mabel untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun tiba-tiba Leonard yang melihat kejadian itu mencoba untuk pergi dan Roy mengancamnya untuk berhenti. Leonard menjelaskan sesuatu yang membuatnya ingin pergi, karena sebelumnya dia memiliki seorang istri dan anak perempuan. Namun mereka telah meninggal dalam sebuah kebakaran. Leonard sudah menganggap Mabel sebagai putri kandungnya. Tiba-tiba pembicaraan terhenti karena telepon berdering. Leonard segera mengangkatnya. Leonard mengatakan bahwa panggilan tersebut berasal dari Richie yang mengatakan bahwa dia sedang bersembunyi dari kejaran kelompok LaFontaine dan meminta untuk dijemput oleh ayahnya di sebuah alamat. Mendengar itu Roy dan bodyguardnya bergegas untuk menjemput Richie. Namun Francis meminta untuk tetap tinggal di rumah jahit dan mengatakan akan mengawasi Leonard dan Mabel apabila mereka berbohong kepada mereka. Leonard menjelaskan bahwa dia sengaja memberi alamat itu untuk menjebaknya dan akan diserang kelompok musuh. Leonard juga menjelaskan bahwa pengkhianat yang selama ini mereka cari adalah Mabel itu sendiri. Leonard mengatakan setelah Mabel menjalani hubungan khusus dengan Richie, Mabel mempunyai banyak kesempatan untuk menggali informasi tentang keluarga Boyle dan membocorkan informasi tersebut ke FBI sehingga dia bisa mendapatkan bayaran upah. Mabel tahu bahwa pada akhirnya Francis akan mengetahuinya, jadi Mabel meminta bantuan FBI untuk menyadap dan mengkap semua kelompok mafia Roy Boyle. Dengan cara itu Mabel akan aman karena FBI berjanji akan menghilangkan jejak Mabel dalam penyadapan ini.
Karena sebenarnya Leonard mengetahui semua rencana yang dijalankan oleh Mabel. Mabel sangat terobsesi untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dan akan dapat berkeliling dunia. Tak lama kemudian, Mabel menghubungi kelompok LaFontaine untuk datang menjemput rekaman itu. Dan setibanya LaFontaine beserta anak buahnya ke rumah jahit dengan membawa sekoper uang untuk membayar imbalan yang diminta Mabel sebagai ganti kaset rekaman tersebut. Namun sebelumnya Francis meminta Leonard dan Mabel untuk menggunakan bahasa isyarat setelah transaksi berjalan dengan kelompok LaFontaine. LaFontaine akhirnya masuk ke ruangan tersebut dan memberikan uang imbalan kepada Mabel sesuai dengan kesepakatan mereka sebelumnya. Namun sayangnya Leonard dan Mabel mengkhianati Francis dan menjebaknya dengan memberikan kode persembunyian Francis di balik lemari. Akhirnya Francis terbunuh akibat ditembak oleh anak buah LaFontaine. Dan setelah kelompok Fontaine pergi dari tempat itu, akhirnya Leonard mengatakan sebuah rahasia yang selama ini dilakukannya tanpa sepengetahuan Mabel, bahwa selama ini dialah sebenarnya yang membuat rekaman itu dan memasukkannya ke dalam kotak surat dan memberikan nama di atas amplop seolah-olah itu adalah surat dari kelompok bernama Outfit yang ditujukan kepada keluarga Ball. Dan kaset rekaman yang diambil oleh kelompok Fontaine tadi adalah rekaman palsu yang sudah digantinya dengan rekaman suara yang direkamnya sendiri dengan suaranya. Leonard kemudian menyerahkan sekoper uang itu kepada Mabel dan menyuruhnya untuk mewujudkan impiannya keliling dunia. Setelah Mabel pergi, Leonard kemudian mengemasi semua barang-barang kemudian membakar rumah jahit miliknya itu untuk menghilangkan semua barang bukti. Namun ternyata tiba-tiba Francis yang masih hidup kemudian menembak Leonard dan beruntung tembakan itu meleset dan hanya melukai lengan Leonard. Leonard kemudian menjelaskan bahwa sebelumnya dia juga sama seperti mereka para mafia ini, tetapi setelah dia melarikan diri dari bosnya dan pergi ke London, ternyata anak buahnya berhasil menemukan persembunyian Leonard dan membunuh keluarganya di dalam api. Sehingga dia memilih Chicago untuk memulai kehidupan yang baru. Dia ingin hidup menjadi orang yang baik, tamat. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Semoga kalian mendapatkan inspirasi melalui cerita dalam film ini dan semoga hari-hari kalian semuanya menyenangkan. Jangan lupa guys untuk share dan subscribe channel ini karena masih banyak lagi film-film terbaik yang akan kami persembahkan untuk kamu. Terima kasih dan kau.